Tentu ada dong. Ada, pasti ada. Tenang, pasti ada. Iya, betul itu. Mari doakan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat yang ke-75 yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat. Yang berlangsung dari tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2023. Mulai dari pengobatan gratis, seminar kebangsaan, dan Deklarasi Eco-Church sampai dengan ibadah raya interkonektivitas bersama di 7 titik wilayah Nusantara. Oh, tentu tidak. Doakan dan hadir juga loh di ibadah syukur 75 tahun GPIB. Pada tanggal 19 November 2023, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Pendeta Shankris Lumeno dalam program Morning Call GPIB di saat ini. Sebelum kita memulai perenungan kita bersama di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru, kehidupan baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami di saat ini. Dan kami akan memulai aktivitas kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya menjalani kehidupan ini, kami tidak pernah terlepas dari koridor Tuhan, yang dimana kami ingin terus melakukan kebenaran firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berkati setiap kami dimanapun kami berada, Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk terus mendalami dan memahami kekayaan firman-Mu ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Kitab Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Karena ini ada 8 ayat, saya ingin membaca cuma 2 ayat, yaitu ayat 7 dan ayat yang ke-8. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Maka datanglah seorang perempuan Samaria yang hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makan. Demikian pembacaan kita di pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada, kalau kita mendengar kata stigma, yang ada dalam pemikiran kita adalah sesuatu yang negatif. Dalam renungan kita ada hal yang menarik dan ingin disampaikan kepada para pembaca, orang Samaria, yang dimana biasanya hidupnya dalam stigma, yang pada akhirnya mau tidak mau mereka harus hidup di dalamnya. Dalam pembacaan renungan kita ada adegan di mana Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria dan meminta minum. Kalau dipikir-pikir, tentu hal tersebut merupakan hal yang biasa.
di mana biasanya tetapi ketika mengetahui bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria di ayat yang 9, maka ini menjadi suatu cerita yang menarik. Yesus mematahkan stigma ataupun pandangan bahwa orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang Samaria ataupun menghakimi. Sederhana saja, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yaitu berbicara dengan dan meminta minum. Namun pada akhirnya dialog yang melampaui stigma mengajarkan kita sesuatu, bahwa kalau kita memelihara stigma, tidak akan pernah adanya perjumpaan kemanusiaan. Yang ada terciptanya kebencian dan permusuhan abadi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa yang Yesus lakukan ini membuka cakrawala berpikir kita dan merekonstruksi ulang pola pikir kita tentang stigma dan kasih Allah yang melampaui segala hal. Yesus tidak memandang orang Samaria atau perempuan Samaria itu dalam kacamata yang biasa digunakan orang Yahudi. Tetapi Yesus hadir untuk mendamaikan dan menyatakan kasih bagi siapa saja. 75 tahun GPIB berpelayanan dan memberitakan firman Tuhan. Sudah saatnya kita hidup dalam kacamata kasih tersebut. Tidak ada lagi stigma-stigma yang pada akhirnya menghalangi pelayanan. Namun pelayanan yang menyatakan kasih Allah bagi siapa saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpuji namamu, Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, yang boleh mengajar kami tentang hidup dalam kasih Kristus. Mampukan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh terus meneladani kasih Allah di sepanjang perjalanan kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan memulai aktivitas kami di hari ini, kami datang kepadamu, memohon campur tangan Tuhan, terus berkarya, memberkati dan menuntun setiap perjalanan kehidupan kami. Sehingga biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, itu semua bagian dari rencana Tuhan yang ingin Tuhan terus nyatakan dalam perjalanan kehidupan beriman kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Oli Dono Kambe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun GPIB ke-75 tahun. Mengajak jemaat GPIB untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai pelayanan GPIB sejak tanggal 31 Oktober 1948 sampai dengan saat ini. Mensyukuri anugerah Tuhan, memasuki usia 75 tahun yang disebut sebagai usia berlian. Maka pelaksanaan Hari Ulang Tahun mengangkat moto GPIB, berbinar kasih. Mari para pendeta emeritus, dan seluruh warga jemaat, kita datang dalam persekutuan ibadah raya dan ibadah syukur, di mana ibadah raya akan dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat mulai tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober 2023, dan ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Doakan dan muliakan Tuhan dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Salam hangat GPIB di hati.